Halo, balik lagi di Ngelogo, tapi yang ini bukan ngelogo biasa. Aku mau namain ngelogo BB, ngelogo bukan bola. Jadi buat logo-logo yang nggak bola, aku kumpulin di sini. Terus aku imajinasiin kira-kira gimana kalau dia punya animasi. Dan nggak selalu logonya ini persis ya teman-teman. Kadang mau tak plesetin kayak yang satu ini. Nah yang kali ini aku mau bahas logonya SHP, tapi di sini aku bikin jadi SHAP, SHAP. Kayak bilang siap gitu kalau chat ke teman. Nah, kenapa aku bikin ini? Soalnya belakangan di timelineku aku sering banget lihat teman-temanku posting Twibbon buat pendaftaran apa ya kayaknya salah satu pelatihan data scientist atau apalah pokoknya di Asia Tenggara tapi yang nyelenggarain SAP. Nah, yang mana sebenarnya aku lebih dulu tahu SAP ini adalah sponsornya dari Hoffenheim, klub Bundesliga Jerman. Oke, gimana caraku bikin dan gimana versiku buat logo SAP kalau misalnya punya animasi? Ini dia, langsung aja. Oke, dari wallpaper SAP ke PowerPoint. Oke, sudah terbuka PowerPoint-nya. Oh ya, buat teman-teman yang nggak mau tahu gimana cara bikin bahan-bahannya, langsung aja lompat ke menit sekian. Nah, sekarang kita siapkan bahan-bahannya. Kita ke Insert, Shapes, terus pilih yang Rectangle. Terus bikin aja di situ. Mungkin segini besarnya. Aku ganti dulu warnanya jadi biru, mungkin kayak ini. Terus no outline. Oke, sekarang aku isi di kotaknya, aku ketik SAP, SHAP, SHAP, SHAP. Ya ini aku plesetin aja nggak apa-apa. Terus atur fontnya. Ini aku juga nggak pakai font aslinya, aku asal aja. Ini terus aku bikin dia rata kiri, tak kasih jarak seginilah ya kira-kira. Oke, terus ini aku bikin line center and middle supaya pas tengah. Nah, selanjutnya aku mau bikin jajar genjang buat nutup daerah sini biar ini jadi kepotong di sini, jadi nanti bentuk shape ini jadi trapesium gitu, kayak di logo SAP yang asli. Oke, aku ambil jajar genjangnya dari sini, insert shapes, terus pilih yang parallelogram. Ini terus gambar aja dari sini, kurang lebih begini. Nah, terus tinggal diatur kemiringannya, pencet yang kuning ini terus ditarik sini. Ini aku zoom in teman-teman, aku mau pasin supaya kuningnya ini pas banget di tengah-tengah jajar genjang. Nah gini, terus ini aku taruh sana. Oke, ini biar aku lebih gampang, kayaknya ininya aja yang tak kecilin, sapnya. Segini mungkin. Terus ini, oh ya ini nggak tengah ya, harus ditengahin lagi. Terus ini baru dipasin. Nah begini. Nah jangan lupa ini diganti juga warnanya jadi putih, biar sesuai sama backgroundnya. Oh ya, backgroundnya juga tak ganti putih. Putih yang bukan putih banget ya, putih yang agak abu. Nah ini warna aslinya. Ya agak mirip lah sama logo aslinya. Oke, sekarang bahannya udah siap. Kita lanjut masuk ke animasi. Nah, sebelum lanjut ke animasinya, ini jajar genjangnya mau aku ganti dulu warnanya jadi nggak putih, jadi warna lain. Misalnya kuning, untuk bedain aja sih. Nah, kenapa aku jadiin warna kuning? Soalnya aku pengen nanti si jajar genjang ini bergerak dari atas sana. Gitu. Nah, untuk bikin kayak gitu, nggak bisa kita langsung masukin pakai fly in atau apalah yang biasanya kita pakai. Nah, kita harus pindahin dulu objeknya ke sana, terus nanti kita gerakin ke sini. Makanya aku ganti warnanya, supaya kelihatan jelas, kelihatan beda sama background putih ini. Nah, sekarang untuk pindahin ke sana langsung pun nggak akan langsung tak pindahin gitu aja. Aku pakai copy paste, supaya di sini nanti tetap ada checkpointnya, di mana aku harus berhentiin si jajar genjang ini masuk. Oke, sekarang aku copy paste, Ctrl C, Ctrl V, terus aku taruh di pojok sana. Nah, udah taruh sini. Sekarang ini tak ganti juga warnanya, mungkin jadi hijau. Begitu. Terus, nah yang ini yang aku kasih animasi. Kita
Kita balik lagi ke animation, kita add animation, kita pilih yang more motion path, terus kita pilih yang diagonal upright. Sebenarnya aku ngincar ini sih, kemiringannya, yang sama kemiringannya. Gitu. Oke, nah sekarang tinggal diatur, aku zoom out dulu. Tinggal diatur ini ya, posisinya. Ya, kurang lebih di sini. Gitu. Nah, selanjutnya ke animation paint untuk ngatur semuanya. Nah, aku pengen dia itu masuknya itu efeknya menebas gitu. Jadi nanti kayak kepotong si shaft ini. Nah, untuk bikin efek menebas itu harus dalam waktu singkat. Jadi durasinya harus pendek. Nah, makanya sini kita atur. Seperti biasa with previous dulu. Nah, aku bikin durasinya mungkin 0,2 detik aja. Itu udah cepet banget. Terus aku kasih delay 0,5 biar nggak kecepatan. Jadi penonton dapat kesempatan buat menelaah apa yang akan terjadi gitu. Oke, udah gini aja sih kayaknya animasinya itu cuma ini tok. Sekarang kita hapus dan kita benarkan warnanya. Ini warnanya tak ganti dulu jadi putih. Terus yang ini kita hapus aja. Oke. Sekarang kita play all. Set, gitu. Ulangi lagi play all. Set, gitu. Seperti biasa slideshow biar makin jelas. Nah, jadi deh. Gitu. Gampang lah ya. Dan seperti biasa, sebelum tak tutup, aku matiin dulu. Oke, gimana? Melucui atau apaan sih nggak jelas? Ya, apapun itu. Intinya aku cuma mau bilang terima kasih udah bertahan sampai menit sekian dan seperti biasa, selamat mencoba. Klik yang kanan atas kalau mau nontonnya urut. Klik yang kanan bawah kalau mau ganti genre.